Halo Dead People, balik lagi di The Journal TV bersama aku Mustika dan tim. Di sini aku akan podcast bersama narasumber yang keren banget nih. Nah, di sini bersama aku udah ada Kak Zici Ardan. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Zici Ardan ini ia merupakan duta baca juara 1 Tangerang Selatan 2024. Mungkin Kak Zikri boleh dulu sapa-sapa Dead People. Oke, halo The People. Nama aku Zikri dan aku juga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Fakultas Dirasat Islamiyah. Ya. Sebagai duta baca Ya. Kota Tangerang Selatan, Ya. kenapa sih kakak tertarik untuk mengikuti audisi duta baca ini? Kenapa tertarik? Karena memang dari kecil ya, memang suka di dunia literasi. Ya makanya ketika ada yang nge-share ya tentang pendaftaran duta baca, langsung tertarik, langsung daftar saat itu juga gitu kan. Jadi pada akhirnya memutuskan buat daftar. Tapi untuk prosesnya sendiri itu apakah jangka panjang gitu atau gimana Kak? Untuk prosesnya sebetulnya dibanding duta-duta yang lain, duta bahasa ini lebih singkat sebetulnya. Ya lebih singkat, jadi waktu itu cuma menunjukkan ada ngisi formulir, terus buat video, ngirim berkas-berkas, CV dan sebagainya. Nggak terlalu ribet lah dibanding duta-duta yang lainnya. Berarti kan Kak Zikri sekarang semester 5 nih. Betul. Ya berarti pasti hektik banget kan kampus Wah. itu. Iya bener, hektik banget. Ya walaupun sebetulnya waktu awal-awal itu sempat ragu juga gitu kan. Sempat ragu untuk daftar. Tapi pada akhirnya di H-1 itu sebetulnya kayaknya udah deh mau ngundurin diri aja gitu kan. Kayaknya nggak bakalan daftar. Tapi entah kenapa pada akhirnya terus lanjut coba aja dulu gitu kan. Lanjut sampai akhirnya hari sebelum grand final pun memutuskan kayaknya mau mundur deh gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, nggak apa-apa, ini sebagai pengabdian juga gitu kan, khususnya untuk Kota Tangerang Selatan. Jadi ya udah pada akhirnya ikut sampai grand final gitu kan. Tapi seleksinya sih berapa bulan Kak? Mas, mungkin bisa dihitung kayaknya cuma seminggu 2 minggu. Oh berarti terbilang pendek. Iya, terbilang pendek, betul. Tapi ini kan di Tangerang Selatan ya. Betul. Tantangannya gimana Kak? Iya. Gitu. Tantangannya di Tangerang Selatan pertama, kantor kita itu, kantor duta baca itu kan ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan, itu adanya di Serpong. Sebetulnya ya cukup jauh lah ya untuk bolak-balik PP dari Ciputat, kita dari kos. Nah, yang menjadi tantangan itu sebetulnya karena jangkauannya lebih luas lagi. Jangkauan untuk kita menyebarkan minat baca itu ke masyarakat, itu yang sebetulnya sulit dibanding ke mahasiswanya sendiri gitu. Nah ini ke masyarakat, itu yang sulit. Apalagi generasi muda, seusia SMP, SMA itu benar-benar sulit banget. Nah, tadi bahas mengenai anak muda. Nah kan Kak Zikri sebagai mahasiswa, apalagi di jurusan Dirasat Islam, gimana tuh? Apalagi di lingkungan kakak sendiri gitu. Teman-teman. Ya, di lingkungan saya sendiri sih di Dirasat Islamnya sebetulnya minat bacanya bagus. Cuma memang karena memang di perkuliahan kita itu bukan bacaan buku yang seperti pada umumnya gitu. Jadi kitab-kitab gitu kan. Nah, pada akhirnya ya mereka pun hanya sekedar untuk ketika kuliah aja gitu kan, ketika mau presentasi atau mau ujian gitu, baru mempersiapkan atau mau baca-baca gitu kan. Nah, kalau buku-buku yang lain, buku-buku yang semisal dari self improvement atau buku-buku yang non fiksi yang lainnya, itu jarang kita temukan. Di perpustakaan di Fakultas Dirasat Islamiyah pun nggak ada yang bahasa Indonesia gitu kan, semuanya bahasa Arab. Nah, itu yang sebetulnya sulit kalau di lingkungan saya gitu kan. Cuma memang pada awalnya kita kan dibuat komunitas juga kan. Kita buat komunitas literasi dan diskusi mahasiswa. Nah itu yang kita pada akhirnya memutuskan, ya nggak apa-apa deh, kita di fakultas bahasa Arab semua, tapi di luar kita harus memaksimalkan yang di luar itu gitu kan. Akhirnya kita buat program UIN Jakarta Book Party. Nah itu sebetulnya menjadi
langkah awal gitu ketika menjadi duta baca. Tapi kakak kan menyandang gelar sebagai duta baca. Betul. Menurut kakak gimana sih pandangan teman-teman kakak tuh terkait kakak menjadi duta? Pasti sosok itu Betul. ya kan? Ya, ini menjadi beban moral juga sebetulnya. Beban moral ketika kita sebagai duta baca, tapi pada akhirnya kita dalam keseharian kita nggak menunjukkan sebagai sosok penggemar buku gitu kan, nggak bawa buku kemana-mana, nggak baca buku ketika di waktu luang gitu kan. Sebetulnya itu ada aja sindiran-sindiran gitu kan, tapi tetap terus bertahan gitu. Toh sindiran-sindiran itu jadi motivasi untuk saya juga untuk bisa lebih mengembangkan diri lagi, untuk bisa lebih rutin lagi, gemar lagi untuk baca buku. Itu menjadi motivasi. Oke, kalau misalnya kita berbicara di era sekarang, era digital di mana itu tuh pasti sangat pesat kan Kak. Yeah. Terus juga banyak banget kayak buku-buku yang ada di online atau website gitu kan. Nah, gimana Kakak sebagai duta baca kayak ngajak gitu teman-teman gitu untuk baca buku yang ada digital gitu? Apakah Kakak menggunakan media sosial Kakak atau bagaimana? Ya, untuk media digital ya, sebenarnya buku-buku e-book gitu kan sudah banyak di mana-mana gitu. Bahkan buku-buku yang sudah jadi PDF itu banyak juga. Nah, sebetulnya untuk bisa bagaimana caranya kita ini bisa mengajak mereka, ya mau nggak mau kita masuk ke dunianya mereka gitu. Dunianya mereka banyak bermain di sosial media gitu kan. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan gadget gitu. Nah, itu mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi gitu. Kita bisa adaptasi dengan hal itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Kehadiran AI, kehadiran ChatGPT gitu kan. Itu menjadi motivasi, menjadi justru hal yang memudahkan. Tapi hal yang memudahkan itu jangan sampai kita bergantung terus gitu kan. Nah, jangan sampai kita bergantung terus pada AI gitu kan. Cukup jadikan si AI ini sebagai hal yang membantu kita, tapi jangan sampai bergantung. Itu yang menjadi poin pentingnya. Oke Kak Zikri, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai duta baca ini Kakak jabatannya itu selama berapa tahun atau berapa bulan? Ya, untuk jabatan jadi duta baca itu selama 1 tahun. Nah itu kita dimulai dari kemarin bulan November. Ya, berarti ya sekitar di akhir tahun nanti 2025. Ya seperti itu kalau untuk jabatan duta baca. Tapi untuk program-programnya sendiri itu bagaimana Kak? Apa aja yang mungkin kedepannya akan dijalankan atau yang sudah dijalankan? Karena kan dari November sampai Desember berarti udah 1 bulan ya Kak? Ya. Nah ini kita memang karena memang masih baru ya sebetulnya duta baca di Kota Tangerang Selatan itu terbilang masih muda gitu karena memang baru. Saya kalau nggak salah angkatan 2 atau angkatan 3 gitu kan dibanding duta baca di kota-kota yang lainnya. Nah di Kota Tangerang Selatan ini karena memang masih baru banyak program-program yang baru kita rancang gitu. Nah program-program yang sudah kita laksanakan di 1 bulan kemarin itu kayak perpustakaan keliling. Itu kemarin kita datang ke depan Auditorium Harun Nasution. Kita mendatangkan perpustakaan keliling ke kampus gitu kan. Itu satu. Kemudian perpustakaan keliling ini juga kita keliling ke TK-TK, ke SD-SD ketika ada acara atau SMP, SMA itu kita hadirkan gitu ketika memang ada undangan acara untuk perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling dari duta baca yang ngejaganya gitu, yang ngejaganya kemudian menarik minat supaya orang-orang yuk gitu berbondong-bondong datang ke perpustakaan keliling untuk baca buku bareng-bareng gitu kan. Itu yang menjadi program dari duta baca gitu. Selain itu juga kita kemarin kolaborasi juga dengan Ciputat Membaca. Oh iya. Nah, kan itu ada 8 komunitas literasi di Kota Tangerang Selatan, di Ciputat khususnya dan juga beberapa organisasi ekstra kita kerjasama dan kita menghadirkan duta baca untuk hadir di acara tersebut dan meramaikan gitu kan. Itu salah satunya. Dan beberapa kali juga kita diundang ke beberapa SMP, SMK gitu. SMP, SMA, atau SMK. Nah, rata-rata di Kota Tangerang Selatan itu sudah memiliki duta literasi atau duta baca di sekolah-sekolahnya. Nah, itu beberapa itu sudah memiliki. Di akhir-akhir tahun ini sudah mereka memiliki dan beberapa mereka meminta untuk ada pembekalannya gitu kan. Nah, ada pembekalan
ke SMP gitu yang duta literasinya. Ya harapannya dari duta baca yang ada di SMP SMK itu kita bisa kolaborasi gitu dengan seluruh sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Itu yang menjadi program duta baca. Kemudian nanti bakal ada juga festival literasi. Coming soon ya Kak? Ya, coming soon festival literasi. Kemarin sudah terlaksana di bulan Oktober, di bulan September. Nah itu festival literasi rangkaiannya panjang kita adakan dan itu memang kerjasamanya langsung dengan pemerintah. Nah, nanti festival literasi tahun 2025 harapannya bisa lebih ramai lagi, lebih besar lagi, dan kolaborasi dengan banyak pihak lagi kan. Karena memang sebetulnya kalau kita lihat atau kita baca di data-data itu, tingkat literasi di Tangerang Selatan itu jauh lebih baik dibanding kota-kota yang lainnya. Lebih tinggi dibanding Pulau Jawa. Ya, yang ada di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding kota-kota yang lainnya. Tingkat literasinya lebih tinggi gitu kan. Karena memang kita sudah menghadirkan perpustakaan keliling sejak jauh-jauh hari gitu kan. Dan banyak juga kampus-kampus di Tangerang Selatan gitu kan. Itu yang sebetulnya menjadi hal yang membuat tingkat literasi di Kota Tangerang Selatan itu lebih tinggi, walaupun masih rendah gitu, lebih tinggi dibanding yang lainnya, seperti itu. Nah, menarik juga, pasti sebagai duta baca udah keliling-keliling beberapa sekolah yang ada di Betul. Tangerang Selatan kan Kak? Nah, terus juga pasti targetnya itu anak-anak muda, Iya. di SMP, SMA. Nah, gimana Kakak sebagai mahasiswa mendorong mereka gitu, Ada. interest untuk membaca gitu? Nah, kalau kemarin waktu saya datang ke SMKN 6 Tangerang Selatan, saya mencoba mencari pendekatan lain gitu. Kita coba cari pendekatan sesuai dengan audiens di situ gitu kan. Ya, karena memang SMK saya kaitkan dengan budaya membaca ini dengan jurusan-jurusan mereka gitu kan. Ada jurnalistik, ada broadcasting, kemudian ada RPL, kemudian juga ada apa ya, yang berkaitan dengan komputer gitu kan. Nah, itu banyak hal kita kaitkan dengan jurusan-jurusan mereka, dan akhirnya mereka sadar gitu bahwa mereka nggak mau loh untuk bisa pada akhirnya nanti lulus tapi seakan-akan sekolahnya sia-sia gitu kan. Pada akhirnya budaya membaca ini bisa menjadi penopang yang membantu mereka ini bisa sukses gitu, walaupun ketika di sekolahnya banyak main-mainnya gitu kan. Itu yang menjadi pendorong gitu kan. Terus memotivasi juga mereka gimana caranya mereka itu bisa mengurangi penggunaan gadget gitu kan. Apalagi banyak orang yang suka main game gitu kan. Itu kita upayakan bisa mengkaitkan film, games, dan lain sebagainya, hal-hal yang menarik bagi mereka itu disangkut pautkan dengan membaca, disangkut pautkan dengan literasi, dan itu cara yang efektif untuk bisa bagaimana caranya siswa-siswi dari SMP, SMK, SMA itu mereka bisa tertarik untuk membaca kayak gitu. Wah, keren banget kan. Nah, kalau misalnya bisa kita kilas balik dari awal sampai sekarang, menurut Kak Zikri apa nih perubahan terbesar atau hal yang Kak Zikri syukuri gitu hingga sekarang ini? Hal yang paling disyukuri gitu, waktu sebenarnya sebelum menjadi duta baca, sebelum menjadi duta-duta yang lainnya juga, hal yang paling disyukuri itu bisa mendapatkan kesempatan lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Itu yang benar-benar disyukuri. Bisa berbagi dengan banyak orang, bisa bermanfaat dengan banyak orang gitu kan. Pada akhirnya peluang-peluang untuk bisa memberikan dampak yang lebih luas itu hal yang paling bisa disyukuri gitu kan. Toh bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda-beda gitu kan. Itu menjadi hal yang paling disyukuri sampai saat ini. Oke, selama 1 tahun jabatan, kira-kira Kak Zikri tuh mau bikin inovasi apa sih Kak di dalam dunia literasi ini? Nah, inovasi untuk di dunia literasi. Jadi karena memang permasalahan banyak anak muda ini kan ada di gadget ya, di sosial media. Ya tentunya bisa memperbanyak lagi konten-konten edukasi, konten-konten inspiratif gitu kan di sosial media. Karena dunianya mereka ada di dunia sosial media gitu kan. Gimana caranya kita bisa masuk ke dunianya mereka supaya konten-konten
yang hadir, konten-konten yang ada di mereka itu, yang FYP-nya mereka itu bukan hal-hal sekedar hiburan semata gitu, tapi juga hal-hal yang mengedukasi mereka, menginspirasi, dan memberikan manfaat yang jauh lebih banyak gitu. Itu salah satunya konten. Kemudian karena memang saya sudah memulainya di UIN Jakarta, saya memulainya dengan membuat komunitas, itu kan komunitas literasi dan diskusi mahasiswa, namanya Tas 5. Nah, dari komunitas itu kan kita mengadakan juga UIN Jakarta Book Party. Nah, kita sedang saat ini mengupayakan book party yang ada di Tangerang Selatan, karena belum ada gitu. Di Banten itu baru kota-kota yang lain selain Tangerang Selatan, ya itu anehnya gitu kan. Sebetulnya masih mengupayakan hal itu supaya di Tangerang Selatan ada book party juga gitu. Karena ketertarikan untuk membaca di Tangerang Selatan itu tinggi, tapi wadah untuk bisa mewadahi orang-orang yang suka membaca itu belum ada. Jadi masih sulit gitu. Nah, harapannya bisa mengumpulkan komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Tangerang Selatan, mengadakan acara book party supaya bisa menarik minat lagi mereka untuk bisa membaca seperti itu. Keren banget nih. Nah, di sini kan di depan kita udah ada buku-buku ya. Nah, kalau Kak Zikri sendiri, apa sih top 3 buku yang paling Kakak suka? Boleh dari genre apa aja, terus juga bisa kasih tahu alasannya. Ya, top 3. Yang pertama, buku yang paling direkomendasikan itu Atomic Habit. Itu mungkin udah bestseller juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk semua kalangan gitu kan. Buku ini kenapa bisa masuk top 3, karena memang untuk segala hal yang ingin kita lakukan, ingin kita bisa menjadi apa, itu diawali dengan habit, diawali dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu perlu dibangun, dan dengan kebiasaan yang harus dibangun itu melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, di sini dibahas dengan detail, dibahas dengan lengkap sekali gitu di buku Atomic Habit ini. Makanya buku Atomic Habit ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA, SMP, bahkan SD sekalipun gitu kan. Itu yang menarik. Terus yang kedua, buku yang paling direkomendasikan, sebetulnya ini nggak terlalu banyak yang bisa diambil, tapi kalau memang teman-teman ini untuk bisa terjun di SD, SMP, SMA, buku ini bisa menarik minat mereka gitu untuk membaca. Itu buku-buku yang novel karyanya Terelie. Jadi kan Bumi, Bulan, Bintang, Matahari sampai semua itu kan. Nah, buku Bumi sampai akhir itu, sampai sekarang terakhir itu Aldebaran itu kalau anak-anak SMP baca atau anak SD membaca, itu bisa menarik minat mereka untuk bisa membaca gitu. Karena sekian banyak serial buku itu bisa menarik perhatian. Karena pertama dari keseruannya gitu kan. Nah, dari awal keseruan ini bisa menjadi minat mereka untuk membaca, untuk bisa menarik perhatian dulu gitu kan. Setelah suka, barulah nanti ke buku-buku yang lainnya, ke buku-buku yang lebih berbobot lagi gitu kan. Nah, ini novel ini sebagai pemantik. Pemantik untuk bisa banyak orang ini suka bukunya gitu kan. Itu buku yang kedua. Nah, buku yang ketiga itu buku karyanya Dale Carnegie. Itu tentang How to Win Friends and Influence People. Nah, itu menarik banget. Karena kita ini setiap harinya berinteraksi dengan orang lain. Kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya gitu kan. Tapi banyak orang tidak memahami, tidak belajar gitu. Bagaimana sih cara kita berteman? Bagaimana sih cara kita bisa berinteraksi yang baik itu seperti apa? Jarang tuh orang yang mempelajari hal itu. Nah, di sini dijelaskan dengan detail panjang lebar gimana memenangkan pertemanan dalam hal kita bisa mempengaruhi orang lain. Gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain, di sini dijelaskan dengan detail. Nah, ini penting untuk dibaca semua orang, khususnya the people ini kan. Karena dengan kita baca buku ini, kita lebih mudah lagi bisa
untuk mempengaruhi orang gitu. Ketika kita berbicara, kita bisa mengajak gitu. Khususnya bisa dengan dakwah juga gitu kan. Itu lebih mudah. Tips and triknya dibahas dengan lengkap di buku ini. Karyanya dari Carnegie dan banyak buku-buku dari Carnegie lain yang luar biasa hebatnya. Nah, aku juga terakhir abis baca buku karyanya Desi Anwar, judulnya itu Offline. Di situ juga ngejelasin gimana kita bisa berinteraksi di era distraksi gitu, Kak. Nah, kalau Kak Zikri lebih suka buku tuh genre apa sih, Kak? Ya, genre yang paling saya suka khususnya pasti self improvement, self development karena berguna banget ya? ya berguna banget untuk menjalani kehidupan. Jadi banyak hal-hal yang memotivasi dari situ gitu kan. Khususnya gimana caranya kita bisa menjalankan kehidupan, gimana kita bisa terus semangat, bagaimana bisa mencapai kesuksesan, itu dibahas di buku-buku yang genrenya self development. Oke, mungkin terakhir Kak Zikri bisa nyampaikan pesan-pesan ke the people ataupun kepada anak muda supaya mereka tuh mau untuk membaca. Oke, nih untuk the people, khususnya semua masyarakat di Indonesia, kita ini literasi atau minat baca di Indonesia itu jauh lebih rendah gitu kan dibanding negara-negara yang lainnya. Dan bahkan di sosial media banyak orang yang malas untuk baca caption gitu kan. Bener banget. Untuk baca caption, baca berita, bahkan untuk baca berita pun cuma baca judulnya aja gitu kan. Atau enggak di grup WhatsApp tuh. Nah, di grup WhatsApp. Betul, di grup WhatsApp juga orang-orang malas gitu untuk baca. Bener. Ini loh masalah kita gitu, permasalahan yang harus segera kita selesaikan gitu kan. Karena minat baca yang rendah ini bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kita, kesejahteraan ekonomi di Indonesia gitu kan. Kita butuh membaca, maka kita baca gitu. Karena dengan kita membaca, semua solusi tadi sudah tertuang. Bagaimana caranya kita bisa berpikir kritis, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan, bagaimana caranya kita bisa berbicara dengan banyak kosakatanya gitu kan. Itu public speaking pun bisa hebat itu ketika kita bisa sering membaca buku gitu, membaca artikel-artikel, membaca jurnal atau membaca berita, apapun itu baca. Nah, harapannya untuk the people dan juga masyarakat Indonesia bisa meningkatkan minat baca dimanapun berada dan ikuti komunitas baca. Ikuti komunitas literasi. Adakan diskusi dimanapun. Di kampus khususnya, setiap pojokan-pojokan itu jadikan ruang diskusi. Jadikan ruang membaca gitu. Karena untuk menopang gitu intelektual kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya komunitas, Kak Zikri ikutin komunitas apa, Kak? Kalau komunitas yang saya ikuti banyak banget sebetulnya. Ada banyak. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan literasi, Ya. ada tadi komunitas literasi dan diskusi mahasiswa, itu TAS5 namanya, Di UIN Jakarta. di UIN Jakarta. Nah, kemudian ada komunitas TBM Kolong, itu ya. Taman Bacaan Masyarakat yang di Kolong Jembatan Ciputat. Kemudian bergabung juga di Negeri Kami. Itu Negeri Kami juga berkaitan dengan literasi dan kita terjun gitu ke anak-anak juga gitu kan. Itu TBM Kolong dan Negeri Kami gitu kan. Itu sih kalau di luar kampus. Sebetulnya di kampus ya paling ikut-ikut UKM, kemudian ya lain sebagainya lah. Oke, wah keren banget ya Kak Zikri. BTW makasih banget buat Kak Zikri Ya. udah datang ke podcast kita. Oke deh people, makasih juga buat kalian yang udah nonton podcast ini. Stay tune terus di The Journal TV. Bye-bye.